Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatayat yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah tiba pada Ashrul Awakhir Ramadan tahun ini, yang mana pada Ashrul Awakhir ini keimanan kita diuji oleh Allah, sehingga ghirrah beribadah pun kadang naik, kadang turun. Layaknya seorang tamu, maka Ramadan perlu kita muliakan dan kita hormati dengan ibadah-ibadah yang bermakna dan ibadah yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling utama yaitu puasa Ramadan. Puasa Ramadan diwajibkan untuk semua muslim. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah kepada orang-orang tertentu dengan kondisi di mana ia tidak bisa menjalankan puasa Ramadan, maka diperbolehkan untuk meninggalkannya dengan menggantinya membayar fidyah. Siapakah orang-orang itu? Yang pertama, dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah disebutkan bahwasanya man mata walahu syamun. Orang yang sudah meninggal namun masih memiliki tanggungan puasa, maka bagi para ahli waris berkewajiban untuk membayar fidyah dari harta peninggalan orang tersebut. Dan yang kedua, malam yaqdir ala shaumi. Seseorang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa. Sebab apa? Liharamin, sebab usia yang sudah sepuh, sehingga bila mana ia menjalankan puasa maka dikhawatirkan akan membahayakan kondisi tubuhnya. Dan yang kedua, aulima rodin la yurja beruhu, sebab dia mempunyai penyakit yang mana kemungkinan untuk sembuhnya itu sulit atau sedikit, maka mereka wajib membayar fidyah sebagai ganti puasa yang ia tinggalkan. Dan golongan selanjutnya yaitu al-hamilu wal murdhi'atu idza aftarata khaufan 'alal waladi. Seorang perempuan yang hamil atau seorang ibu yang menyusui, bila mana ia menjalankan puasa maka dia khawatir akan kondisi janin dan bayinya. Dalam mazhab Syafi'i, bila mana yang ia khawatirkan adalah kondisi janin atau bayinya saja, maka ia wajib membayar fidyah serta mengqadha puasanya. Adapun jika yang dikhawatirkan adalah kondisi bayinya serta dirinya, maka dia hanya wajib mengqadha puasa yang ia tinggalkan saja. Dan golongan yang terakhir ialah man akhara shauma Ramadan ila Ramadhani akhar. Orang yang menunda qadha puasa Ramadan hingga tiba pada Ramadan tahun selanjutnya. Maka orang tersebut wajib membayar fidyah sekaligus mengqadha puasanya. Lalu berapa sih takaran fidyah yang harus dikeluarkan? Dalam mazhab Syafi'i, fidyah yang harus dikeluarkan setiap hari yang ia tinggalkan ialah 1 mud atau setara dengan 675 gram. Sehingga bila mana ia meninggalkan 1 hari puasa, maka dia wajib mengeluarkan 675 gram dari makanan pokok di mana ia tinggal. Bila mana ia tinggal di Indonesia, maka makanan pokoknya berupa beras. Lalu bagaimana dalam pandangan mazhab yang lain? Di antaranya yaitu mazhab Hanafi menentukan takaran fidyah yang harus dikeluarkan ialah dengan takaran 1 sok atau sekitar 1,5 kg. Takaran dari mazhab Syafi'i oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam kitab Fiqh Islami dikatakan hafnatun mil al-yadaini al-mutawasitotaini, yaitu setara dengan 2 cakupan tangan yang penuh, tangan ukurannya orang dewasa. Adanya perintah fidyah ini sesuai dengan ayat Al-Quran yang Allah firman dalam surat Al-Baqarah ayat 184.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu untuk menjalankan puasa, maka dia berkewajiban mengeluarkan fidyah kepada fakir miskin. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwasanya fidyah yang dikeluarkan ini akan ditasarrufkan kepada fakir miskin sesuai dengan jumlah harinya. Lalu kapan pembayaran fidyah itu dilaksanakan? Menurut para ulama, bagi orang yang meninggal dan ia masih memiliki hutang puasa, maka tidak ada batas maksimal untuk pembayaran fidyah. Adapun bagi orang yang meninggalkan puasa sebab usia sepuh, sebab sakit keras, sebab ia sedang hamil atau menyusui, dan sebab ia menunda qada puasa hingga tiba Ramadan yang datang, maka diperbolehkan untuk membayar dengan 3 waktu, yaitu yang pertama pada waktu setelah subuh pada hari di mana ia meninggalkan puasa, atau yang kedua waktu maghrib pada hari ia meninggalkan puasa, atau bisa juga takhir ba'da Ramadan, diakhirkan setelah selesai bulan Ramadan. Lalu apakah boleh membayar fidyah dengan berupa uang? Imam Badruddin Aini dalam kitabnya qala wa yajuzu daf'ul qimati fi zakati wal fitri wal kafarati. Diperbolehkan untuk membayar zakat fitrah atau zakat mal, dan juga kafarah atau fidyah dalam bentuk uang. Namun qala Syafi'i, Imam Syafi'i juga berkata, la yajuzu qiyasan 'alal hadi wal udhiyah. Tidak diperbolehkan membayar fidyah dalam bentuk uang. Kasus ini dikiaskan dengan hadi atau udhiyah, hewan kurban. Jadi secara pemahaman dalam mazhab Hanafi memang diperbolehkan untuk membayar fidyah berupa uang atau bahkan makanan siap saji. Namun dalam mazhab Syafi'i diutamakan dalam bentuk makanan pokok pada daerah ia tinggal. Semoga kita bisa menunaikan ibadah puasa dengan sempurna, atau memang jika tidak mampu, kita bisa mengikuti ketentuan-ketentuan ketika kita meninggalkan puasa. Dan tentunya di akhir-akhir 10 Ramadan ini kita bisa maksimal melakukan ibadah-ibadah serta amalan-amalan yang dapat bermakna dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.